Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Koperasi Pedagang Kaki Lima. Nah, dari saya sendiri, Nahila Faharsi, Putri Arisyani Ashifa, JJ Trisutejo, Wildan Nurul Azmi, Bagus Satria Putra Anggoro, Muhammad Ilham Aziz, Rara Agnes, dan M. Arifki Azwar. Pengertian koperasi. Koperasi bagi masyarakat sangat bermanfaat untuk membantu kebutuhan hidup. Berbagai macam koperasi didirikan. Ada koperasi pegawai negeri atau swasta, koperasi pelajar, koperasi pedagang, nelayan, petani, masyarakat umum, dan lain-lain. Begitu banyak koperasi didirikan sehingga memberi peluang bergeraknya perekonomian nasional. Unit usaha yang dikelola koperasi juga berbagai macam, tidak tertata simpan pinjam saja. Observasi yang kelompok kami lakukan dari Koperasi Pajangan Pasar Sukamaju, Pekanbaru. Populasi dan sampel. Anggota Kopas terpadu dengan menggunakan metode proporsional random sampling. Proporsional random sampling yaitu pengambilan sampel yang terdiri dari beberapa sub sampel yang pertimbangannya mengikuti masing-masing subpopulasi, di mana besar kecilnya sub sampel mengikuti perbandingan proporsi. Besar kecilnya subpopulasi dan individu-individu yang ditugaskan dalam tiap-tiap subpopulasi diambil secara random. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi, dan besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu menggunakan pertanyaan langsung dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada para anggota Kopas Terpadu Kota Pekanbaru. Next. Selanjutnya yaitu syarat keanggotaan. Untuk menjadi anggota koperasi, seseorang harus memenuhi persyaratan umum. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, penduduk yang mempunyai mata pencaharian yang sama dengan pedagang. Ketiga, telah cukup umur, melakukan tindakan hukum, dan memiliki mata pencaharian. Keempat, telah menyetujui isi anggaran dasar. Dan yang kelima, membayar simpanan pokok sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Selanjutnya. Fungsi dan tujuan koperasi. Fungsi dari Kopas Terpadu yaitu A. Memberikan pelayanan simpan pinjam dengan proses yang mudah, murah, dan juga berkualitas bagi anggota. B. Mewujudkan profesionalisme yang tinggi bagi pengurus dan karyawan dalam menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Sedangkan tujuan dari Kopas Terpadu adalah menjadikan koperasi yang dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya. Hak dan kewajiban anggota koperasi mendapatkan pelayanan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan menurut prosedur pinjaman pada koperasi. Kewajiban dari anggota Kopas Terpadu yaitu A. Membayar simpanan pokok sebesar Rp250.000 paling lambat 3 bulan lunas. B. Membayar simpanan wajib setiap bulannya yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi, yaitu sebesar Rp25.000 dengan pembayaran sebesar Rp5.000 per minggu. C. Bersedia menyetor untuk simpanan wajib khusus sesuai kemampuan per minggu. D. Bersedia menyetor untuk simpanan sukarela bila ada kelebihan uang. E. Bersedia membuka rekening tabungan Pajabuk dengan menyetor sebagian hasil penjualan bila memungkinkan. F. Mematuhi ketentuan-ketentuan Kopas Terpadu Pekanbaru. Struktur organisasi dan personalia koperasi.
Melalui struktur organisasi ini, Kopas terpadu melaksanakan kegiatannya dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam struktur organisasi tersebut, ada departemensi ataupun unit-unit kerja yang berfungsi untuk mengelola koperasi tersebut, yaitu rapat anggota, pengurus, akuntan publik, manajer, dan unit usaha. Simpulannya, keberadaan Kapas Terpadu Pekanbaru dirasakan sangat memberikan manfaat bagi anggotanya. Manfaatnya antara lain yaitu bahwa anggota yang memiliki simpanan dana pada Kapas, maka simpanan anggota tersebut bebas dari biaya administrasi bulanan, dan anggota akan mendapatkan pembagian SHU, sisa hasil usaha, secara langsung dalam rekening tabungannya. Pemberian pinjaman oleh Kapas Terpadu Pekanbaru dapat meningkatkan kegiatan usaha anggota, khususnya pedagang pasar Sukaramai Pekanbaru, di mana sebelum menerima pinjaman, pendapatan berkisar 2,6 sampai dengan 3,59 juta, sebanyak 28 orang atau 36,36%. Sedangkan setelah menerima pinjaman, pendapatan anggota mencapai berkisar 3,6 sampai dengan 5,59 juta, sebanyak 34 orang atau 44,16%. Hal ini juga berdampak terhadap jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada usaha anggota, di mana sebelum mendapatkan pinjaman dari Kapas Terpadu jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh usaha anggota adalah sebanyak 139 orang. Sedangkan setelah menerima pinjaman dari Kapas Terpadu jumlah tenaga kerja yang tersedia adalah 181 orang. Koperasi sangat menguntungkan bagi anggota. Pinjaman tersebut dapat memberikan pendapatan yang lebih besar bagi anggota seiring dengan berkembangnya usaha anggota tersebut, dan dapat membuka lapangan kerja dengan bertambahnya jumlah karyawan yang dimiliki oleh usaha anggota. Sekian dari kelompok kami tentang Koperasi Pedagang Kaki Lima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.